Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Geosurvey Nusantara. Pada video kali ini kita akan share bagaimana caranya kita bisa mengetahui nilai dari zona UTM pada lokasi yang akan kita petakan, ya. Contoh di sini misalkan kita hanya mendapatkan batas poin saja, ya, dari blok yang akan kita hitung luasannya, ya, atau juga kita mendapatkan sekaligus dengan poligon batas bloknya, ya. Apabila hanya poin saja berarti kita digitasi sehingga kita bisa menghitung berapa dari luasan poligon tersebut, ya. Nah, sedangkan kita tidak mengetahui berapa nilai dari UTM-nya atau zona UTM dari lokasi yang kita akan hitung poligonnya, ya. Jadi sekali lagi bahwa tutorial ini untuk yang tingkat dasar atau teman-teman yang baru mempelajari SIG, khususnya menggunakan Axmap, ya. Silahkan ditonton dengan seksama. Baik, maka yang harus kita lakukan untuk menghitung atau untuk bisa mengetahui zona dari UTM ini, ya, maka kita harus open attribute table di batas poin. Nah, pada attribute table di sini belum diketahui koordinat-koordinatnya, baik UTM maupun geografis, ya. Maka kita buat terlebih dahulu, ya, kita add field kembali, kita buat untuk koordinat geografis saja. Dan BT ini untuk bujur timur. Kemudian kita buat lagi, karena kita nggak tahu ini lokasinya dia lintang selatan atau utara, kita ketik L saja, ya, untuk menandakan lintang, kemudian oke. Setelah itu, ya, kita mulai dari bujur timurnya, ya, kita calculate geometri. Kemudian ini X coordinate of point, tidak ada yang dirubah, kita klik OK. Nah, maka sudah terlihat untuk bujur timurnya. Selanjutnya kita ke lintang. Begitu pula dengan lintang, kita juga calculate geometri. Ya, ini propertinya Y, kemudian OK. Nah, di sini menandakan untuk lintangnya ini adalah S. Ya, untuk lintangnya adalah S. Berarti menandakan lokasi yang kita dapatkan koordinatnya atau kita dapatkan poligonnya ini berada dalam lintang selatan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengetahui dari zona UTM-nya, ya. Caranya kita menggunakan software Google Earth Pro. Jadi teman-teman bisa mendownload software ini secara gratis, ya. Silahkan diketik saja di Google, ya, Google Earth Pro, ya. Atau nanti akan kami sematkan link downloadnya, ya, di description. Baik, pertama-tama, ya, ketika kita ingin mencari nilai dari zona UTM dari lokasi yang akan kita petakan atau kita cari, ya, pertama-tama di Google Earth Pro kita ke tools kemudian option, ya. Pada 3D view, nah di sini lat long-nya kita tandakan degree, minute, second. Jadi derajat, menit, detik. Karena kita sesuaikan dengan atribut yang ada di yang ada di atribut di Axmap, ya. Karena formatnya derajat, menit, detik. Oke, kita kembali lagi. Ketika kita telah mengganti menjadi degrees, minute, second atau derajat, menit, detik, kemudian oke. Selanjutnya kita buat poin di seberang tempat. Ya, kita buat poin di sembarang tempat. Name-nya kita ketik batas 1 saja, ya. Nah, latitude dia S berarti lintang, longitude ini bujurnya, ya. Kita mulai dari bujurnya. Nah, kita buatnya yang batas 1 saja, kita klik kanan copy, ya. Pada lokasi bujur timur yang ada di poin pertama di atribut table batas poin. Kemudian kita ke Google Earth lagi. Longitude kita blok kemudian Ctrl V. Nah, di sini derajat, menit, detik ini ada spasi, ya. Ini harus kita dempetkan semua. Jadi kita dempetkan semua.
kemudian koma ini harus diganti menjadi titik. Oh sorry, tadi 9 ya. Koma kita ganti menjadi titik, berikut dengan huruf E-nya juga kita dekatkan juga ya. Nah, jadi tidak ada space, semuanya dia dempet ya, baik angka, simbol, dan huruf. Kemudian coba kita klik ke posisi latitude di atasnya. Nah, maka bisa terlihat batas 1 mulai tergeser. Selanjutnya kita copy yang latitude-nya ya. Kita klik kanan pada lintang yang ada di poin pertama, kemudian copy. Setelah itu pada Google Earth ya, latitude-nya kita blok, kemudian Ctrl V ya, samakan juga, jangan ada space ya. Di sini kita dempetkan semua simbol, angka, dan huruf. Jangan lupa koma ganti menjadi titik, kemudian S-nya kita dempetkan. Coba kita klik di longitude. Kita klik di longitude, maka dia akan bergeser ya. Jadi lokasinya kurang lebihnya batas pertama ini seperti yang ada di marking dari Google Pro ini ya. Kemudian kita klik OK. Nah, kita fokus ke batas pertama. Sekarang bagaimana caranya kita bisa mengetahui nilai dari zona batas pertama ini ya, yang menjadi perwakilan dari batas keseluruhan blok. Kita kembali lagi ke tools, kemudian kita kembali lagi ke option ya. Tadi kita di show let long kita memilih degree, minute, second. Nah, sekarang kita ganti menjadi universal transverse mercator atau disingkat menjadi UTM ya. Tidak ada yang dirubah lagi, kita klik OK. Kemudian kita bisa klik kanan di batas 1 ya, klik kanan di batas 1, kemudian properties. Nah, bisa dilihat zone-nya ya, bisa lihat di zone-nya ini adalah 47M meridian ya, yang menandakan kalau M ini berarti dia sama dengan S. Jadi M sama dengan S. Jadi lintang selatan. Jadi ketika teman-teman menemukan nilai zone-nya itu hurufnya M, berarti dia lintang selatan. Oke, coba sekarang kita ke Aceh ya. Kalau lintang utara itu seperti apa? Oke, kita ke Aceh, buat flashmark baru ya. Nah, lintang utara tetap dia N atau north ya. Ini sama dengan utara. Ya, jadi sekali lagi, ketika teman-teman menemukan huruf N berarti dia utara. Tapi apabila teman-teman menemukan dia ini adalah hurufnya M ya, seperti batas pertama, berarti dia lintang selatan. Nah, ini dengan simpelnya kita bisa mendapatkan nilai dari zona UTM pada posisi yang akan kita petakan ya. Maka kita ke ArcMap, ini kita close table-nya, kemudian kita ganti untuk koordinat sistemnya ya. Ini udah ada zone 47S, kami sudah memfavoritkannya ya. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita buka batas poligon, open attribute table, kemudian kita buat field baru dengan nama hektar, tipenya double ya. Kemudian OK. Setelah itu kita perbesar dulu ya. Oke, kita cari lokasi yang kita dapatkan ini bloknya berapa hektar ya. Kita klik OK. Nah, maka bisa kita lihat ya, lokasi dari yang kita petakan atau lokasi yang kita dapatkan koordinat maupun batas poligonnya seluas 303,07 sekian hektar ya. Maka sekian video dari kami, langkah mudah untuk bisa mengetahui nilai dari zona UTM
pada lokasi yang akan kita petakan. Jadi apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan klik tombol like, share, dan jangan lupa dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe. Jangan lupa loncengnya juga dibunyikan ya, agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten. Dukung kami juga, semoga di bulan Desember ini kita bisa mencapai 1000 subscriber. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.